Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, lanjut lagi di lanjutan materi yang kemarin tentang pengujian injektor, tester dan pembersihan menggunakan ultrasonic cleaner. Ini alat SST yang khusus spesial untuk membersihkan injektor. Lanjut saja langsung. Nah, yang pertama kita uji bagaimana injektor itu menyuplai atau menginjeksikan bahan bakar. Nah, bisa dilihat ini ada beberapa sampel proses atau gambaran terjadinya penginjeksian bahan bakar dari ini yang terlalu runcing, ini tidak terlalu bagus karena pengabutannya kurang. Yang ini tidak presisi, ini juga ada leak khusus, split nih, ada pattern, ini juga ada satu yang lainnya menyebar di sini, tapi ini bisa sampai bawah. Nah, ini yang kondisi baik, rata di sketch. Nah, sampai sini itu sudah butirannya sudah menyebar semua dengan sempurna. Sini, nah ini jelas terlihat ada kumpetan atau bermasalah. Oke, kita lanjut saja berikutnya. Nah, injektor yang baik itu yang seperti apa? Yang pertama, bentuk injeksinya bagus, proses penyemprotannya bagus, butirannya rata, penetrasinya tetap. Besarnya dimensi butiran bahan bakar itu rata, jadi benar-benar mengabut dengan sempurna. Dua, volumenya presisi. Kalau memang dengan waktu sekian milidetik itu harus menyuplai bahan bakar sebanyak sekian mililiter. Yang terakhir itu ketika tidak proses penyemprotan tidak terjadi bocor pada ujung injektor, tidak ada bahan bakar yang menetes. Nah, lanjut berikutnya, kenapa dengan injektor cleaner dan lain sebagainya. Nah, kejadian permasalahan yang sangat umum yaitu penyemprotan tidak merata, pengabutan tidak sesuai, terus solenoidnya tidak bekerja sesuai seharusnya atau lilitan karena penumpukan karbon. Nah, ini yang menjadi penyumbat, itu proses penumpukan karbon. Ini ketika filter pada bahan bakar itu sudah lama nggak pernah diganti, ini akan terjadi pengendapan karbon atau kotoran yang masuk ke dalam injektor dan mengendap sehingga mengotori injektor. Nah, yang tidak baik efeknya apa atau dampaknya apa? Yang pertama jelas performa mesin berkurang, tenaga berkurang, bahan bakar menjadi tambah boros, emisi menjadi tidak sesuai standarnya, CO-nya meningkat, NOx-nya meningkat, dan lain sebagainya. Yang sering indikasi paling gampang yaitu engine sulit starter, yang biasanya sekali itu bisa nah, mungkin akan lama proses starternya, ini bisa dikatakan mesin tidak sehat. Lanjut berikutnya, nah ini produknya yang bisa kalian gunakan. Ini dari Lance seri CNC 601 injektor saya dan ultrasonic cleaner, ultrasonic, menggunakan ultrasonic. Oke, kalau fungsinya dari ini bisa dilihat di barnya ada pressure gauge untuk mengukur tekanan yang bukan bahan bakar yang akan digunakan. Ini kecepatan kedipan, ini parameternya mau RPM atau lain sebagainya. Nah, ini proses pembersihannya bisa dipilih. Nah, ini gambar proses pembersihan injektor menggunakan ultrasonic. Jadi ada yang isi cairan cleaner sebatas plat penyangga, pasang kabel injektor, membuka menutup, ini fungsinya untuk membuka menutup katup injektor. Ultrasonic pilih timernya berapa menit, lalu keran. Nah, di bawah cairan ini akan ada gelombang ultrasonic yang bergerak terus. Jadi gerakannya kecil, ultrasonic kan tidak bisa kita dengar, cuma ada gerakannya. Nah, ombak kecil ini yang diharapkan bisa membersihkan bagian dalam injektor. Jadi kayak injektor tapi digurah, dibersihkan dengan cairan yang ada getaran ultrasoniknya. Nah,
ini paling efektif pada saat ini untuk proses pembersihan. Nah, mungkin kalian bisa membuat alat sendiri seperti ini untuk memberikan getaran pada cairan, menembakkan getaran pada cairan sehingga cairan bergetar pada spesifikasi tertentu, berapa hertz, itu bisa digunakan untuk membersihkan injektor. Nah, penggunaan injektor tester tadi yang pertama bisa untuk mengetahui leak test, penyemprotan tadi, injektor flow test, aliran bahan bakarnya bisa dilihat, uniformity sprayability test, jenis spraynya, auto test, ini bisa semuanya dilakukan. Nah, ini prosedurnya, ini gambar alat untuk trace injeksinya, cara penggunaan. Nah, di sini ketentuannya alat ini dia menentukan bahwa untuk solenoid dibuka selama 15 detik. Jadi dia tidak berani terlalu lama, atau ya tidak boleh lah, karena kita tahu kalau terlalu lama bisa merusak kumparan yang ada pada injektor. Jadi hanya dibatasi 15 detik dan diukur berapa volume yang dihasilkan. Nah, sampai tes langsung on vehicle cleaner, dibersihkan pada mesin. Nah, ini menggunakan tangki, disalurkan ke pipa delivery dan pipa returnnya, mesin dinyalakan. Nah, ini cairan nanti cleaner ini akan membersihkan injektor. Ini cara yang paling mudah yang sering digunakan untuk membersihkan injektor. Jadi cairan khusus dipompa sesuai tekanan spesifikasi, dimasukkan ke pipa delivery, terus mesin dinyalakan dan cairan tersebut akan disemprotkan melalui injektor. Lah, proses penyemprotan atau cairan khusus itu masuk dan keluar dari injektor itu diharapkan bisa mencuci injektor. Ini aksesoris yang bisa digunakan. Alat ini bagaimana kalau tidak punya? Apakah kalian tidak bisa melakukan pembersihan? Masih bisa dengan manual. Nah, ini yang tadi saya perlihatkan di chamber menggunakan ini, disalurkan ke aki dengan ketentuan jangan lebih dari 15 detik melakukan penyemprotan karbokinar. Jangan melakukan pengaktifan injektor atau membuka atau menyambungkan kabel positif negatif ini ke baterai selama lebih dari 15 detik, bisa merusak. Itu yang perlu diperhatikan ya, tidak boleh. Nah, sisanya silakan kamu semprotkan cleaner dari sini biar keluar sini atau sebaliknya, tidak masalah. Tapi alangkah baiknya biasanya dibalik dari bagian injektor, disemprotkan biar keluar ke bagian sebaliknya aliran normalnya. Nah, ini tes kebocoran juga sama, diberi tekanan, didiamkan, ini volume dinyalakan 15 detik atau 10 detik berulang, berapa volume yang bisa dikeluarkan oleh injektor. Nah, proses seperti itu biasa dilakukan ketika benar-benar memang pada sistem bahan bakar injeksi itu mengalami trouble atau kotoran yang terjadi pada injektor. Jadi untuk tune up pada bahan bakar yang perlu diperhatikan itu tetap melakukan penggantian berkala pada filter-filter yang ada pada bahan bakar untuk menjaga kondisi injektor tetap bersih. Kalaupun tidak, mungkin nanti terjadi trouble karena injektor itu kotor, filter nggak pernah diganti, itu malah mengakibatkan pembengkakan biaya atau kerusakan yang lebih parah. Jadi lebih baik mengganti filter berkala daripada menunggu rusak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.